Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah haqqa hamdi wa salatuhu wa salamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaharatil fitan aw qala al bid'ah wa subha ashabi falyudhhiril alim ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan. Wa qala al musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumina fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kafilu kang nanggung apa ilmu fikih, nanggung liman maring wong koma kang jumeneng sapa man bihi kelawan ilmu fikih, ala wajihi ngatasé dalane ilmu fikih bidukhulil jannah kelawan manjing swarga lima krono barang fihi kang tetep ing dalem ilmu fikih minan nafi nyatane saking manfaat al-ngami kang sumrambah. Wa tamyisil halalan medaaken barang kang halal minal harami ando saking barang kang haram. Al kafilu limang koma bihi ala wajhihi bidukhulil jannah. Yang ilmu fikih itu adalah ilmu yang bisa menanggung jawab, menanggung kita semuanya, yang nantinya ala wajhihi kita berpegang teguh kepada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu keseharian, mulai dari kita ibadah, ubudiyah ataupun kita sosial, jual beli, serawung bahasa Indonesianya apa? Serawung, berteman lah, bertetangga, rukun warga, itu semuanya adalah fikih. Yang ilmu fikih pun ilmu fikih kalau kita pegang pasti akan tercipta yang namanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun khaufun, negara yang penuh dengan rahmat, saling tolong menolong. Yang semuanya itu kalau kita lakukan maka kita insya Allah akan masuk surga karena sudah ditanggung oleh ilmu fikih. Yang ilmu fikih semuanya itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Kemungkinan kita hidup di dunia yang katanya kan di dunia ini bagi orang muslim adalah penjara, kunjoro, tumrapi pun tiang Islam. Mau ini haram, ini nggak boleh, bilang ini makruh, bilang ini nggak boleh. Itu banyak sekali yang dilarang. Maka kita seperti hidup di penjara karena kita adalah orang muslim. Tapi tumrapi pun untuk mereka orang kafir maka dunia ini adalah surga. Mereka bebas hidup di dunia ini dengan sekemauannya. Tapi walaupun kita hidup di dunia ini seperti di penjara, tetapi karena kita punya ilmu, dengan ilmu maka kita hidup di penjara ini juga seperti di surga. Masuk surga dalam dunia saja kita sudah masuk surga. Mungkin karena kita punya ilmu kita gampang lah. Mau ini bisa ilmunya gampang, mau ibadah ini bisa ilmunya gampang. Maka nanti khusus di akhirat kita insya Allah masuk surga karena kita berpegang teguh kepada ilmu yang khususnya ilmu fikih. Yang ilmu fikih punika minan ngafi al-ngami wa tamayusil halal minal haram. Yang ilmu fikih punika umum, manfaat untuk umum, semuanya tahulah keseharian kita. Ketika kita bertemu dengan orang pasti kita tanyalah, afsus salam. Kita membiasakan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu untuk negara yang islami. Lah kalau di Indonesia biasalah punti mbah, punti pak, mau kemana, itu adalah kita afsus salam, menepung salam, atau kita membiasakan saling sapa menyapa. Lah menyapa itu, menyapa, saling sapa, saling takon, tanya jawab, interaksi itu semuanya adalah nuzuli rahmah. Kita akan diturunkan rahmat. Saling nggak ada istilah unek-unek ataupun sesuatu yang di lah pokoknya kayak nggak ada permasalahan.
permasalahan, tetapi kita cukup dalam hati, dalam lesan kita biasa saja gitu. Jadi kalau kita punya unek-unek, punya apa, kalau nggak bisa ya di hati aja, di dalam hati dihilangkan. Mendem jero, junjung luhur. Ada masalah yang sekiranya tidak baik untuk umum, kita dalam hati saja cukup, nggak usah di ungkit-ungkit, nggak usah disampaikan di forum umum, karena itu permasalahan yang tidak baik. Yang ilmu fikih itu adalah ilmu untuk membedakan yang haram dan halal, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang tidak boleh, yang sah dan yang tidak sah. Itu adalah ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, lam yuta ora den paringi sapa ahadun wong suwiji ba'da nubuwah ing dalam sawise sifat kenabian den paringi syai'an ing suwiji-wiji be ora. Afdalu kang luwih utama apa minal ilmi tenimbang saking ilmu wal fikhi lan ilmu fikih. Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu menceritakan, lam yuqa ahadun ba'da nubuwah syai'an afdalu minal ilmi wal fikhi. Bahwasanya tidak diberikan, seseorang tidak diberikan yang lebih baik daripada sifat kenabian. Kita tahulah, nah manusia yang paling mulia adalah para nabi, para mursalin, para utusan. Nah, sesudahnya itu para anbiya wal mursalin, seseorang diberi oleh Allah anugerah keutamaan. Setelah itu adalah orang yang diberi ilmu. Karena apa? Ya gitulah. Mau ini ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu main keduanya dunia akhirat pasti dengan ilmu. Semuanya pasti dengan ilmu. Mau bikin rokok saja pasti dengan ilmu. Bikin kopi ilmu, semuanya dengan ilmu. Tidak bisa dengan ilmu, semuanya harus dengan ilmu. Maka ilmu adalah lebih utama dari semuanya setelah sifat kenabian dan sifat rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Fanas Allah mongko nyuwun sapa ingsun, nyuwun Allah ing Gusti Allah ayu faqihana yen to ngalim fikihaken ing kita sapa Gusti Allah fidini ing dalam agama. Wa yaftahamu muga buka sapa Gusti Allah alaina ing atase kita futuhal ngarifin kaya kebukake wong kang padha ngarif kabeh bijahi khairul anbiya'i kelawan pangkate sak bagus-baguse para nabi wal mursalin lan para utusan. Wa alihi lan ing atase pira-pira kalorone Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Fa nas'alullaha yufaqihana fid din. Mbah Kiai Musonef beliau Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syatta ngendika nyuwun ndonga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yufaqihana fid din, mudah-mudahan kita dicerdaskan di dalam agama kita. Udkhulu fi silmi kafah, kita masuk kepada agama Islam dengan keseluruhan kafah. Maka beliau berdoa minta kepada kita semuanya, mudah-mudahan oleh Allah kita semuanya dicerdaskan dalam agama kita, yaitu adalah agama Islam. Wa yaftah alaina futuhal arifin, dan mudah-mudahan Allah membuka pikiran kita, hati kita, mata kita, hidung, semuanya, lesan, semuanya mudah-mudahan oleh Allah dibuka. Seperti Allah membuka terhadap mereka-mereka orang yang ma'rifat. Tahu ilmu, tahu ini. Maka orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu pasti beda. Orang tahu ini dengan orang yang tidak tahu ya beda. Bisa gawe kalau ngabur ora dengan beja bibi yang bisa pasti lain. Saged bisa ini, bisa ini, tidak, pasti beda. Maka kita ataupun Mbah Musonef
berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membukakan kita semuanya seperti Allah membuka terhadap mereka orang-orang yang ma'rifat. Khususnya nantinya yang paling tinggi adalah ma'rifatullah, ma'rifat tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu makom ma'rifat ma'rif, ya, mungkin di sini kita ya ma'rifat tahu lah terhadap ilmu-ilmunya Allah. Walaupun kita sudah ngaji sekolah, mungkin ya berapa persen lah kita bisa ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sebenarnya kalau seumpama lautan, sungai, terus apa lagi? Semua air yang ada di bumi ini dijadikan satu. Terus seluruh tumbuh-tumbuhan, pepohonan dikumpulkan jadi satu. Air dijadikan satu untuk membuat tinta. Terus pepohonan, tumbuh-tumbuhan dikumpulkan jadi satu untuk dijadikan pulpen, penanya. Untuk menulis ilmunya Allah itu semuanya tidak akan bisa, tidak akan mampu. Karena semuanya oleh Allah diturunkan ke bumi ini, semuanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Lah, yang netes itu adalah rezeki, ilmu, semuanya itu yang diturunkan oleh Allah. Ilmu Allah sangat luas. Wa yaftah alaina futuhal ngarifin bijahi khairil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi. Berdoa kepada Allah dengan lantaran, dengan tawasul sebaik-baiknya para nabi dan utusan. Siapa? Yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, rajanya Gustine napa sayyid ya, raja lah yang menguasai makhluk terdahulu dan yang akhir, sayyidil awwalin wal akhirin. Walaupun baginda Nabi diturunkan akhir zaman, tapi Nur Muhammad diciptakan lebih dahulu. Contoh tawasul, lantaran ketika Nabi kita Nabi Adam alaihissalam berdosa, makan buah khuldi, nyicipi, diusir oleh Allah turun ke bumi. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan. Nabi Adam tobat minta maaf oleh Allah, tidak dimaafkan. Cuma satu, ya Allah, dengan kalimat, dengan lantaran, dengan berkahnya kalimat yang kau tulis di apa namanya, saka apa bahasa Indonesianya, saka pilar, di pilar surga, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka maafkanlah saya. Ya. Riwayat yang lain, ya Allah, dengan lantaran Nabi Muhammad yang akan engkau utus, maka maafkanlah saya. Itu adalah lantaran. Maka kalau kita berdoa minta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Tapi mengabulkannya itu nunggu waktu yang pas. Contoh, kalian nanti ketika udah rumah tangga mungkin, ya Allah, saya kasih turunan yang laki-laki, tapi dikasihnya perempuan semuanya sampai 9 ataupun berapa. Ya Allah pasti mengijabahi. Nanti kamu akan punya anak laki-laki, yaitu adalah mantu laki-laki. Allah diminta, iya. Ya Allah saya minta mobil, iya. Ya Allah saya minta rumah, iya. Ya Allah saya minta pacar yang soleh-solehah, yang sugih, iya. Allah pasti iya. Tapi nanti nunggu waktu yang tepat. Mungkin di dunia ini langsung diijabah, tapi nanti di akhirat lah, itulah di sana. Makanya kita semuanya harus sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu jualah kami meminta pertolongan. Kita usaha, kita kerja, kita sekolah, kita harus berusaha semaksimal mungkin, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lantaran lah
Ya Allah saya minta pacar, ya Allah saya minta kerjaan yang ini, ya Allah saya minta uang yang ini. Dengan barokahnya beliau, siapa disebutlah Syekh Sanusi atau Syekh siapa, ya itu adalah lantaran. Seperti proposal, ketika kalian semuanya, kita semuanya minta bantuan kepada pemerintah, karena kita di sana tidak dikenal, maka mungkin proposal akan diletakkan di paling bawah. Paling bawah proposalnya, karena kita tidak dikenal. Tetapi kalau kita minta bantuan terhadap orang yang paling dekat dengan yang mengurusi proposal itu, di sini contoh mau mengajukan proposal ke bansos, lah kita harus kenal orang yang di panitia bansos itu, maka itu akan cepat. Ataupun proposal apa saja lah di dunia ini contohnya, kalau tidak dikenal itu kemungkinan bisa dicairkan tapi lama. Sama dengan Allah, dikarenakan kita banyak sekali dosanya, hijab penutup kita itu banyak. Di samping kita udah baca sholawat agar bainana wa bainallah, tidak ada hijab, semuanya hijab oleh Allah dibuka karena kita sudah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semuanya dibuka oleh Allah, pintu-pintu langit dibuka. Lah, ketika dibuka maka kita berdoa sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Lah, nanti Allah akan sekarang itu kita menggunakan lantaran tawasul orang-orang soleh, para aulia, para masyayikh, ataupun guru-guru kita yang kita anggap mereka mempunyai keramat lah, ataupun para wali songo. Nah, itu adalah kita membuat atau minta kepada Allah, kita membuat tawasul lantaran. Karena kalau kita minta langsung pada Allah, mungkin karena kita banyak dosanya atau gimana, kadang-kala lama dikasihnya. Tapi kita nggak boleh putus asa, karena putus asa tidak boleh. Jadi sering minta, sering ibadah. Untuk apa? Agar kita itu dikatakan orang yang menerima. Karena kalau kita tidak menerima, man lam yasbir ala na'mai, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhrud min ardi falyatlub rabban siwaya. Kalau ada seseorang yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku Allah, dan orang itu tidak sabar dengan bilai, dengan ujian, dengan cobaan saya, maka keluarlah dari bumiku, keluar dari bumi Allah ini. Falyatlub robban siwaya, falyatlub robban siwai. Maka carilah Tuhan selain saya. Kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah, kita banyak nikmat sekali. Nikmat sehat, mulai dari ujung kepala nggak pusing, itu kan nikmat. Mata nggak sakit. Semuanya adalah nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Lah kita tidak bersyukur, bahaya. Ataupun kita tidak sabar, pasti kita semuanya akan dicoba dan diuji. Kalau orang beribadah namanya cobaan, kalau orang yang jarang beribadah namanya siksaan. Jadi kita harus tahu introspeksi diri kepada kita masing-masing. Aduh, aku lagi diuji gitu. Lah gitu. Jadi kita harus tetap sabar menerima kenyataan ini, karena khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Baik buruknya suatu takdir yang menimpa kita itu adalah dari Allah. Kalau kita sholat itu takdir Allah, takdir ketentuan, tapi itu yang diridhoi Allah, ridho. Kita sholat Allahu Akbar, Allah sudah mentakdirkan kita beribadah dan Allah juga sudah ridho kepada kita. Sekarang kita maksiat apa saja, kita maksiat berdosa, Allah sudah mentakdirkan kita maksiat, tetapi Allah tidak meridhoinya.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun sangat singkat tetap ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.